Apa kalian masih ingat first love kalian? Ingat gak rasanya kayak gimana waktu itu? Kalau kata orang bule sih, like a butterfly in your stomach. Jadi kayak ada kupu-kupu dalam perutmu. Kasihan kupu-kupu kok dimakan. Kenapa nggak belalang? Keripik belalang katanya sih enak. Dan terus kenapa ini malah jadi ngomongin cemilan serangga? Baik, kita skip. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Malena yang dibintangi oleh Mbak Monica Belluci. Nah, buat yang belum tahu siapa Monica Belluci, dia adalah aktris yang cukup semlohe pada zamannya. Jadi ya wajar bagi kita untuk mengucap wow. Meskipun Malena yang diperankan Monica Belluci ini sangat wajar untuk diperhatikan tiap lenggok kanan kirinya, namun dalam film ini justru kita akan diajak berpetualang melalui sudut pandang karakter utamanya, seorang bocah kecil berusia 12 tahun bernama Renato. Dalam film ini kita akan menyaksikan bagaimana Renato mengalami sebuah rasa jatuh cinta yang berujung pada penyakit mematikan, yakni demam, malah rindu, hingga sakau, sakit karena kau, tesah. Bener sakit loh by the way. Dan biang dari segala rasa yang menggerogoti hati Renato ini ialah tak lain dan tak bukan si Malena sendiri. Namun Renato tidak pernah mengutarakan rasa cintanya pada janda oke punya ini. Nah, daripada keburu sampai ending, mending kita bahas alurnya secara menyeluruh. Yuk nonton video sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu. Di awal film, kita diperlihatkan bahwa film ini dikisahkan pada masa Perang Dunia Pertama, yakni kala Mussolini berkuasa di Italia. Di waktu yang sama, Renato lagi dibeliin sepeda sama bapaknya. Diiringi tepuk tangan yang meriah dari seantero kota, Renato menggoyang sepedanya dengan penuh semangat menuju teman-temannya. Tiba di tempat teman-temannya, Renato memamerkan sepeda barunya dan minta bergabung dengan geng teman-temannya itu. Ternyata geng itu adalah geng bocah-bocah remaja mesum yang memiliki kegiatan rutin yang cukup kurang kerjaan. Setiap harinya, beneran ini, tiap hari coy, mereka nongkrong di trotoar cuma untuk ngeliatin seorang cewek lewat. Dan dialah Malena. Tanpa sadar, Renato mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Atau lebih tepatnya, konak pada pandangan pertama. Itu apa yang bangun, Abis itu mereka pindah tempat lagi. Dan lagi-lagi cuma biar bisa ngeliat Malena berjalan. Pada ngeliatin apa sih? Bingung saya. Dan mereka pindah tempat lagi. Dan lagi. Begitulah kira-kira keseharian bocah-bocah ini. Ya, tepuk tangan buat Malena. Sungguh penduduk kota yang suportif. Padahal bapaknya Malena rupanya adalah guru di sekolah bocah-bocah ini. Bapaknya agak tuli. Bahkan waktu bocah ini izin mau genjot Malena aja malah dikira izin ke toilet. Gurunya malah bilang, iya sana buruan. Bahkan hingga menjelang bobo pun Renato masih terbayang-bayang akan keindahan Gunung Bude Malena. Keesokan harinya, geng pemuja Malena bersantai di tebing pantai sambil ngebandingin ukuran kontol masing-masing dan kontol siapa yang paling mampu memuaskan Tante Malena. Tidak terima karena orang lain ingin memiliki Malena, Renato jadi posesif, cemburu dan bergulat dengan temannya sendiri. Saking terobsesinya dengan Malena, Renato berani bolos sekolah hanya untuk bisa menikmati pemandangan indah Malena sendirian. Betapa kagetnya Renato. Tiba-tiba Tante Malena keluar dari rumahnya dan manggil dia untuk minta tolong dibeliin samsu di warung di pengkolan. Buset, cakep-cakep ngisepnya samsu. Kuat juga tenggorokannya. Pas mau ngasih duit, segitu emang dapat samsu ya? Recehnya malah jatuh. Sambil menyelam minum air sambil dapat receh, Renato sukses dapat paha mulus bener itu. Ternyata cuma mimpi. Mimpi kos yang bolong sih tong. Renato merasa dirinya sudah cukup dewasa karena sudah bisa merasakan cinta. Ia langsung pergi ke tukang permak levis. Dia merasa untuk bisa jadi lebih dewasa, kini ia harus pakai celana panjang. Sayangnya, ia mencuri dan menjahit celana kerja milik bapaknya tanpa bilang-bilang. Begitu sampai di rumah, bapaknya langsung ngamuk, langsung ditimpuk celana. Dasar bocah kurang ajar, udah bolos sekolah nyolong celana pula lu. Gak kapok habis diajar bapaknya, malamnya si Renato menyelinap keluar rumah lewat jendela. Rupanya ia pergi ngintip Malena ke rumahnya. Waduh, gak sehat nih bocah. Dan terlihatlah Mbak Malena lagi kipas-kipas sambil rebahan di sofa. Kamu rebahan juga ternyata. Sini Mbak, dayat kipasin. Tidak puas ngintip malam-malam, Renato besoknya ngintip lagi. Terlihat Tante Malena sedang berjemur depan rumah sembari ngeringin rambut yang baru dikeramasin. Kali ini Renato berimajinasi dirinya ada di bawah rambut Malena sambil ditetesi air yang mengaliri rambut Tante Bohai tersebut. Mimpi terus. Sementara Renato asik bermimpi, Malena terlihat sedang membaca sepucuk surat yang sepertinya adalah surat dari suaminya yang sedang berada di medan perang. Ya Allah, pengen jadi suratnya.
Layaknya narkoba, Renato menjadi edik terhadap rutinitas ngintip Malena di rumahnya. Malam besoknya, Renato pergi ngintip Malena lagi. Kali ini, Mbak Malena terlihat sedang asik menjahit baju sembari asik menghisap. Malena punya selera. Fokus ke rokoknya. Sembari sebat, enaknya sambil dengerin lagu. Merosot. Renato kesenangan deh. Terlihat Malena kesepian dan berdansa dengan foto suaminya sembari ditemani lagu yang romantis. Namanya bocah lagi jatuh cinta, apapun akan dilakukan demi bisa merasa lebih dekat dengan kekasih hatinya. Renato langsung pergi ke toko kaset dan membeli paku sekilo. Ya salah lah, ke toko kaset ya beli kaset. Dia membeli lagu yang dia dengar kala malam itu dia mengintip Malena berdansa. Malamnya, sembari nyetel lagu, Renato asik berimajinasi sambil ngeliat stensilan. Kali ini, ia berimajinasi Malena datang ke rumahnya. Tanpa babi bu, Renato langsung menyentuh tubuh Malena dan membuka pakaiannya satu persatu. Mumpung mimpi kan ya, ajar aja bos. Esoknya, Renato pergi membuntuti Malena berjalan ke tengah kota. Di kota, Malena jadi pergunjingan ibu-ibu PKK yang nongkrong di sana. Mereka membandingkan Malena dengan Gina, pelacur peliharaan Pak Camat yang setidaknya dia tidak munafik dengan profesinya sebagai cewek simpenan. Renato terus mengikuti Malena hingga Malena pergi ke rumah ayahnya untuk merawat ayahnya yang sudah tua. Sekarang, imajinasi Renato makin liar. Karena sudah horny parah, Renato langsung pulang ke rumah dan menuntaskan nafsunya secara mandiri. Imajinasi Renato memang perlu diacungi jempol. Ia membayangkan dirinya dan Malena bagaikan Tarzan dan Jane, seolah sedang dalam film koboi bahkan hingga cerita Ratu Mesir. Renato terus kocok-kocok bahkan hingga orang tuanya ngomel. Ya namanya juga anak muda pak. Suatu hari tentara datang ke kota dan membawa kabar bahwa salah satu warga kota mereka, yakni suami Malena, telah gugur di medan perang di Afrika. Bukannya berduka, para pria di situ justru malah terlihat happy karena kini Malena resmi jadi janda. Khawatir dengan kondisi Malena, Renato sampai datang ke gereja dan berdoa pada Tuhan agar Malena selalu dilindungi. Usai berdoa, Renato malah bikin dosa lagi. Kali ini ia tergoda oleh jemuran Malena. Ia nekat dan mencuri salah satu celana dalam milik Malena. Sudah bisa ditebak tentunya apa yang selanjutnya dilakukan oleh Renato. Berbekal celana dalam warna hitam milik Malena, Renato hilang di buai imajinasinya sendiri. Kasurnya sampai berisik bukan main. Tapi gobloknya Renato, ia tertidur tanpa lupa menyembunyikan barang bukti. Alhasil ketika ayahnya masuk ke kamar untuk membangunkannya, ia ketahuan jadinya. Dan Renato langsung dihajar sama bapaknya. Tidak mau ketinggalan, kali ini ibunya ikutan. Malu karena punya anak yang tingkah lakunya begajulan, si bapak mengunci Renato di kamarnya. Namun Renato rupanya mengidap asma dan dokter menyatakan bahwa ia kekurangan udara segar. Akhirnya orang tuanya memperbolehkan Renato untuk keluar rumah lagi. Langsung saja tanpa sedikit pun ragu, Renato menggoyah sepedanya dengan full speed menuju rumah Malena. Namun rupanya sekarang di depan rumah Malena sudah dipenuhi oleh pria-pria yang menanti kesempatan untuk bisa mendekati tante Semlohe itu. Esoknya, ayah Malena yang menjadi guru Renato tiba-tiba menerima surat yang mengatakan bahwa putrinya bikin malu karena tidur dengan seluruh pria di kota. Ayah Malena syok dan langsung meninggalkan kelas. Ayah Malena pun menolak untuk bertemu dengan putrinya lagi karena kecewa. Malena tidak diperbolehkan untuk masuk ke rumahnya lagi. Malamnya, Renato kembali mengintip rumah Malena. Rupanya, kini Malena yang kesepian tengah menjalin hubungan dengan Letnan KD, salah satu letnan tentara. Sialnya, sepulangnya Letnan KD tersebut dari rumah Malena, ia malah bertengkar dengan pria lain hingga mengundang keributan dan kedatangan polisi. Karena kericuhan itu, Malena dibawa ke persidangan. Malena sedih ketika mengetahui rupanya Letnan KD sudah dipindah tugaskan ke Albania dan mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan Malena. Sebaliknya, Malena malah dituduh memiliki hubungan dengan suami orang lain, alias dituduh sebagai pelakor. Namun Malena berhasil lolos dari tuduhan ini berkat bantuan seorang pengacara yang tampangnya ngeselin parah. Malamnya, terbukti rupanya pengacara itu membantu Malena karena punya niat terselubung. Renato yang tengah mengintipnya sampai terjatuh dari pohon. Kesal karena merasa dihianati Malena, Renato pergi ke bioskop esek-esek dan mencari kepuasan dari Gina, si pelacur kota yang senang melayani daun muda. Namun rupanya, meski sedang dilayani wanita lain, Renato masih tidak bisa menghilangkan Malena dari benaknya.
Suatu hari, perang akhirnya mencapai kota tempat tinggal Renato dan Malena. Kota itu dibom habis-habisan oleh pesawat musuh. Pengeboman ini memakan korban ayah Malena. Malena yang dilanda kesedihan karena kehilangan ayahnya langsung potong rambut. Rupanya, Malena yang sudah putus asa kini merelakan kehormatannya demi bisa makan. Nyaris setiap malam, ia menerima pria datang ke rumahnya asal pria itu membawa uang atau makanan. Kini Malena mengubah penampilannya dan secara terang-terangan mengakui bahwa ia harus bekerja sebagai pelacur demi bisa bertahan hidup. Esoknya, Renato dan orang-orang di kota melihat bahwa Malena kini juga melayani para pria tentara Jerman yang merupakan musuh. Malena dipandang sebagai pelacur pengkhianat karena sudah melayani Nazi. Tak kuat dengan kekecewaan ini, Renato langsung rubuh dan pingsan. Ibunya yang percaya dengan hal-hal klinik percaya bahwa Renato kerasukan iblis. Ibunya membawa Renato ke berbagai penyembuh. Dari metode gereja hingga metode tradisional, semua agar Renato sembuh. Bapaknya yang tidak percaya bahwa Renato kerasukan punya pendapat lain. Ia merasa bahwa ini cuma masalah puber. Renato butuh kentu. Karena itu, bapaknya langsung bawa Renato ke rumah bordil. Gasly, ujar si bapak kala Renato dibawa ke kamar oleh salah satu wanita di sana. Akhirnya Renato pun digas habis-habisan. Tak lama setelah itu, perang pun berakhir. Tentara Jerman berhasil dikalahkan dan tentara Amerika datang menduduki kota itu. Karena dipandang sebagai pengkhianat dan pendukung Nazi, Malena langsung dikeroyok oleh para ibu-ibu PKK di sana. Malena dijambak, diseret, ditendang, ditelanjangi, diinjak hingga sekujur tubuhnya babak belur. Renato tidak bisa berbuat apa-apa sembari melihat kekasih hatinya dipukuli. Dianggap pelakor yang hina, Malena dipertontonkan dalam keadaan babak belur dan susunya kemana-mana. Bahkan hingga digunting rambutnya oleh para ibu-ibu yang beringas. Akhirnya, Malena pun pergi meninggalkan kota biadab itu dengan wajah yang masih lebam. Sementara Renato hanya bisa memandangi dari jauh seiring pujaan hatinya pergi. Kasian ya guys. Beberapa lama kemudian, kita diperlihatkan sosok pria yang baru datang ke kota itu. Ia mendatangi rumah Malena. Rupanya, kini rumah Malena menjadi tempat mengungsi korban perang. Pria itu heran dan menanyakan keberadaan Malena. Rupanya, pria itu adalah suami Malena yang ternyata masih hidup. Ketika bertanya ke penduduk kota, ia justru malah dibenci oleh para penduduk karena dianggap suami komunis. Merasa tidak tega, Renato membantu suami Malena. Diam-diam, Renato memberikan surat pada suami Malena yang galau. Renato menjelaskan apa yang terjadi pada Malena selama kepergian suaminya. Renato menjelaskan bahwa Malena tidak pernah berkhianat dan hanya berusaha bertahan hidup. Renato juga memberitahu dalam suratnya kemana Malena pergi. Suami Malena pun akhirnya langsung pergi untuk mencari keberadaan istrinya. Setelah itu, kita diperlihatkan kondisi setahun kemudian. Kehidupan di kota Sisilia terlihat damai dan seperti biasanya dulu. Namun tiba-tiba, penduduk kota dikagetkan oleh sesuatu. Rupanya, Malena sudah kembali ke kota itu, digandeng oleh suaminya. Semua penduduk kota kini memandang Malena dengan cara yang berbeda. Bahkan ibu-ibu yang dulu ngeroyok Malena, kini menyapa Malena dengan sopan kala ia berbelanja ke pasar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, buah-buahan yang dibawa Malena pun jatuh dari tasnya. Renato yang melihat ini langsung mendatangi Malena dan membantunya. Usai membantu Malena membereskan belanjaannya, Malena mengucapkan terima kasih. Renato membalasnya dengan mengucapkan good luck pada Malena sambil memberikan senyum. Dari keseluruhan film, inilah satu-satunya momen interaksi yang nyata antara Renato dan Malena. Adegan ini menunjukkan bahwa kepedulian Renato pada Malena benar-benar tulus. Menjelang akhir film, seiring Renato menggoes sepedanya meninggalkan Malena yang berjalan ke arah lain, kita diperdengarkan narasi yang sepertinya dijelaskan oleh Renato yang sudah tua. Dia menjelaskan bahwa dalam hidupnya, ia sudah pernah mencintai banyak wanita dan banyak yang ia lupakan. Namun hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah bisa melupakan Malena. Lalu filmnya selesai. Nah, terus sebenarnya apa sih inti dari film ini? Apakah soal imbauan terhadap masturbasi usia dini? Bukan Apakah soal khasiat susu murni? Bisa jadi, tapi ya kurang tepat. Seperti yang kita saksikan bersama, film ini menjadi sebuah perjalanan pencarian jati diri bagi Renato juga bagi Malena. Kita disajikan tontonan mengenai keindahan first love. Dari awal, Renato melihat sosok Malena, menikmatinya dalam imajinasi semata, hingga akhirnya hanya mampu berbicara ketika film sudah mencapai ujungnya. Dan sekalinya berbicara, hanya segelintir kata penuh harapan positif yang keluar dari mulutnya. Tanpa ada hasrat, tanpa ada nafsu. Hanya kasih sayang dan kepedulian yang tulus agar pujian hatinya baik-baik saja. Bahwasanya, bagaimanapun juga, cinta pertama pasti punya tempat istimewa di dalam jiwa. Bahkan membekas hingga usia tua. Sekian alur singkat dari film Malena. Bagaimana pendapat kamu tentang film ini?
Film apa lagi yang kamu ingin kita bahas? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa berikan like-nya.